Dava, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, akan menjelaskan tugas analisa kualitatif bisnis tentang forecasting. Di sini, saya menerapkan forecasting terhadap nilai tukar dolar Australia yang biasa disingkat AUD terhadap rupiah atau IDR. Dolar Australia adalah mata uang resmi negara Australia yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of Australia, sedangkan rupiah Indonesia yang merupakan mata uang resmi negara Indonesia dikeluarkan oleh Bank of Indonesia. Selain itu, kami juga menggunakan nilai emas dan nilai minyak mentah sebagai perbandingannya. Nilai yang kami ambil bersumber dari yahoo.finance.com berupa nilai 5 tahun terakhir dimulai dari 4 Desember 2015 hingga 4 Desember 2020. Nilai tersebut diambil per minggu. Setelah kami mengumpulkan data tersebut, maka diperoleh hasil berupa diagram scatter, di mana dapat kita lihat dalam per minggu nilai kurs mata uang Australia dolar ke Indonesia rupiah mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang, sehingga diagram scatter bergerak naik turun seperti gunung dan lembah. Dari data tersebut, kami melakukan pengolahan data menggunakan forecasting time series model, di mana yang pertama kami menggunakan metode trend analysis. Dari metode yang pertama, maka diperoleh hasil untuk forecast-nya senilai 983,24, MAD-nya 495,94, MSE-nya 1.603.054, dan MAP-nya 0,07. Untuk metode yang kedua, kami menggunakan seasonal multiplicative decomposition. Nah, untuk perhitungannya, kami memperoleh hasil forecast-nya senilai 9.965,57, MAD-nya 524,08, MSE-nya 1.562.524, dan MAP-nya 0,07. Untuk yang ketiga, kami menggunakan metode seasonal additive decomposition. Setelah kami menghitung, maka diperoleh nilai untuk forecast-nya yaitu 9.983,86, MAD-nya 536,77, MSE-nya 1.562.751, dan MAP-nya 0,07. Untuk ketiga data tersebut, kami menggunakan aplikasi POMQM untuk membantu dalam proses pencarian hasil, dan dapat kami simpulkan bahwa metode trend analysis adalah yang terbaik dikarenakan hasil perhitungan MAD dan MSE-nya yang paling kecil di antara kedua metode lainnya berdasarkan perhitungan 12 musim. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Brian dipersilahkan. Nilai tukar AUD terhadap nilai emas. Berikut adalah interpretasinya berdasarkan diagram scatter yang telah dibuat. Maka kenaikan dilihat bahwa emas pada awalnya mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang secara stabil. Kemudian mulai mengalami kenaikan secara terus-menerus pada tanggal 4 Februari 2019 hingga Oktober 2020. Selanjutnya adalah diagram scatter nilai tukar AUD terhadap nilai minyak mentah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai minyak mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang secara stabil. Namun ada perbedaan signifikan ketika Maret 2020 hingga April 2020 karena mengalami penurunan yang drastis. Tetapi setelah itu mengalami kenaikan kembali pada bulan Mei 2020 dan berlangsung stabil hingga saat ini. Turunan nilai minyak secara berlangsung bersamaan dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Selanjutnya, saya akan menampilkan data perhitungan dari causal model yang kami lakukan terhadap tiga nilai tersebut. Berikut adalah datanya. Dari perhitungan causal model yang kami lakukan menggunakan POMQM, kami mendapatkan persamaan Y sama dengan 9703,53 min 23
plus 9,62. Dua tiga tersebut adalah gold dan 9,62 adalah minyak mentah. Kesimpulan dari penjelasan kami, coefficient of determination dari data ini adalah sebesar 1% dari nilai variabel nilai tukar rupiah yang dapat didukung oleh persamaan jumlah nilai emas dan minyak mentah. Sedangkan untuk coefficient of correlation, apabila nilai emas dan minyak mentah bertambah 1, maka nilai tukar rupiah akan bertambah sekitar 0,11. Berdasarkan analisa yang didapat, maka kenaikan dari nilai emas dan kenaikan nilai dari minyak mentah akan saling mempengaruhi dalam kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia. Sekian penjelasan dari kami mengenai bab forecasting. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang kami lakukan. Saya Brian Tommy Chandra dan teman saya. Dan saya Davo Maulana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam mahasiswa.